你们好，好久不见，你们好吗？Apakah kalian dalam keadaan baik-baik saja? Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Kayaknya dari 4月、5月、6月，现在已经7月了ya, sudah bulan ke-7 ya, sudah bulan Juli, kita udah lama banget ya ketemu ya. 想我吗？你们想我吗？我很想你们。Oke, 现在我们要学习的19课 ya. Jadi kita akan belajar pelajaran ke-19 ya. Di sini kosakatanya tidak banyak ya. Jadi yang di video kali ini kita akan membahas kosakata saja ya. Grammar di next video ya. Jadi 今天我们要学习生词第19课的生词。好，我们开始吧。好，我们先读一下第19课的生词。羽绒服，羽绒服，又，便宜，便宜，长，长，一点儿，一点儿，短，短，深，深，浅，浅，是，可以，可以，当然，当然，肥，肥，胖，胖，瘦，瘦，合适，合适，好看，好看，种，种，打折，打折。好，第一个生词是羽绒服，羽绒服。什么是羽绒服？羽绒服是一种衣服ya. Jadi satu jenis pakaian ya. Jadi 羽绒服 itu seperti terlihat di foto ya, adalah jaket tebal yang biasanya di dalamnya ada bulu angsa ya. Kalau di shop kita itu ada di Burberry ya. Jadi Burberry punya 羽绒服, punya produk ini ya. Jadi dalamnya itu bulu angsa. Nah, kapan dipakai 羽绒服? Jadi sewaktu tongtian ya, tongtian itu artinya musim dingin ya. Jadi di negara 4 musim, 冬天的时候要穿羽绒服. Ya, jadi ketika musim dingin, 要穿, nah 要 di sini artinya harus ya, harus 穿 memakai 羽绒服 ya. 那下面羽绒服很厚 ya, 羽绒服很厚. 厚 itu apa? 厚 itu artinya tebal ya. 厚 tebal ya. 羽绒服很厚. Kebalikan dari 厚 tebal adalah tipis ya. Tipis itu adalah薄. Jadi 羽绒服很薄. Nah, ada ya 羽绒服 yang tipis ya. Semakin mahal ya semakin tipis ya. Karena lapisan di dalamnya itu berbeda ya. Tapi tetap hangat. Walaupun tipis tetap hangat ya. Tapi harganya juga semakin mahal ya. Oke, itu adalah 羽绒服. 第二个生词是又. Nah, di sini kata ini artinya lagi dalam bahasa Indonesia ya. Tapi dalam konteks ini ya, yo diulang 2 kali. Titik-titik yang ada 2 ini harus diisi dengan kata sifat ya, yang mendeskripsikan suatu benda. Contohnya, 这件羽绒服又好又便宜. Nah, di sini kalimat ini bisa diartikan seperti apa? Jadi, 羽绒服 yang ini sudah bagus lagi murah. Seperti itu ya. Jadi, bajunya ini tuh udah bagus, murah lagi. Nah, kayak gitu kalau bahasanya kita ya. Kita lihat yang kedua. 汉字又难又多. 汉字 sudah banyak, sudah susah, lagi banyak. Nah, seperti itu ya. 这个包包又大又贵. Tas ini sudah besar, mahal lagi. Nah, 这个箱子又大又重. Box ini sudah besar, berat lagi. Seperti itu ya. Jadi titik-titiknya ini harus diisi dengan kata sifat. Hati-hati ya, jangan bertolak belakang ya. Jadi misalnya, 这个包包又大又小. Nah, kayak gitu ya. Udah besar lagi kecil. Nah, kan nggak cocok ya. Jadi harus seimbang ya. Jadi kata sifat yang pertama dengan kata sifat yang kedua harus seimbang.
Oke, 下面是便宜. Nah, 便宜 kebalikannya adalah 贵. Nah, ini kalian sudah tahu ya. 便宜 itu adalah murah, 贵 itu adalah mahal ya. Kita lihat contoh kalimatnya. 他常常买便宜的东西. Kira-kira artinya apa? Dia sering-sering beli barang yang murah ya. Oke, 第二, 苹果现在很贵，西瓜很便宜. Ya, jadi apel sekarang sangat mahal, semangka sangat murah. Ya, jadi 便宜 kebalikannya adalah 贵. 下一个生词是长，长 itu adalah panjang. Kebalikannya adalah tuaan, tuaan itu adalah pendek ya. Kita lihat contoh kalimatnya. 这件羽绒服很长，那件很短. Artinya apa? Jadi 羽绒服 yang ini sangat panjang, yang itu sangat pendek ya. Jadi 羽绒服 itu banyak banget jenisnya ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang selutut ya. Jadi chang itu adalah panjang, tuan itu adalah pendek ya. Tapi hati-hati untuk tinggi badan tidak boleh pakai tuan. Misalnya kamu mau bilang dia sangat pendek ya, kamu nggak boleh bilang ta hen tuan ya. Jadi tuan tidak digunakan untuk orang ya, tidak digunakan untuk manusia, dia hanya digunakan untuk benda. 下一个是深和浅 ya, 深 浅. Nah, dalam konteks ini yang dibahas adalah tentang warna ya. Jadi shen itu adalah untuk warna tua. Nah, di bawahnya kita bisa lihat ada shen yense ya. Jadi warna tua ya. Nah, kebalikannya adalah qian yense. Qian yense itu artinya warna yang muda ya. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah warna biru ya. Biru tua, jadi kita bisa bilang shen lanse. Biru muda, qian lanse ya. Kalau misalnya kuning tua, shen huangse. Kuning muda berarti qian huangse ya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Ni yao shen yense hai shi qian yense. Kamu mau warna tua atau warna muda ya. Nah, ini bagus banget digunakan untuk ketika jualan di shop floor ya. Karena barang-barang kita itu banyak banget ada warnanya ya. Oke, 下一个是一点儿ya. Jadi 一点儿 ini kemarin kita sudah belajar artinya sedikit ya. Misalnya 你要吃一点什么 itu bisa ya. Nah, kalau yang di sini penggunaannya adalah adjektif ditambah 一点 ya. Jadi kata sifat ditambah 一点. Contohnya 深一点 berarti yang lebih tua sedikit. 大一点 berarti yang lebih besar sedikit. 贵一点 mahal sedikit ya. Contoh kalimatnya 有没有大一点的 berarti ada nggak yang lebih besaran dikit. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini penggunaannya adalah kata sifat ditambahkan 一点. Oke, 下一个是是可以当然. Nah, ini kalian sudah sering banget ucapkan di shop ya. 是 itu artinya coba ya. 我可以试一下吗？你可以试一下 ya, 是 coba. 可以 boleh ya, tidak boleh 不可以. 当然, nah 当然 itu artinya tentu saja ya. Nah, kita lihat percakapannya. 你好，我可以试一下这件衣服吗？当然可以，你试吧。Ya, artinya apa? Halo, apakah saya boleh coba sebentar baju ini? Ya, 当然可以, berarti tentu saja boleh. 你试吧. Ya, kamu coba deh, kayak seperti itu ya. 你试吧，试吧. Nah, 可以ya. 当然可以. Ya, 当然, misalnya, 在免税店买比较便宜吗？当然. Nah, seperti itu ya. Jadi meyakinkan seseorang ya. Tentu saja. 下一个是 kata sifat ya, adjektif, ada fei, kemudian ada pang. Nah, kemudian satu lagi shou ya. Fei dan pang itu artinya sama-sama gemuk ya. Kemudian kebalikannya adalah shou. Shou itu artinya kurus ya. Nah, di mana letak perbedaan fei dan pang ya? Dalam penggunaannya, fei itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan binatang ya. Jadi misalnya 你的狗很肥 ya.
anjingmu sangat gendut gitu ya. Nah, V ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan binatang. Nah, Pang itu untuk orang ya. Nah, ketika ada orang bilang ni hen fei itu berarti ngejek ya. Ini kamu gendut banget sih. Nah, seakan-akan seperti binatang yang gendut kayak gitu ya. Jadi ni hen fei itu artinya dalam konteks arti mengejek ya. Di sini kita lihat contohnya, 我很胖，他很瘦. Nah, bisa dilihat di fotonya itu ya, 胖 dan 瘦. Jadi untuk mendeskripsikan orang kita gunakan 胖 dan 瘦 ya. Nah, kemudian kita lihat kalimat kedua, 我要减肥 ya, 我要减肥. Saya mau, nah 减肥 itu artinya diet ya. 减肥 saya mau diet ya, 减肥. 你要减肥吗? Oke, kemudian ni hen fei, nah itu ya tadi ya. Nah, fei di sini juga bisa lemak ya. Nah, jian fei itu artinya potong lemak, jadi diet ya. Ni hen fei, jadi kamu sangat berlemak, nah kayak gitu ya, gendut ya. Kemudian, nah di sini dalam kewen kita ada kalimat 这件衣服太肥了. Nah, di sini artinya apa? Berarti bajunya ini terlalu besar ya. Jadi bisa juga digunakan untuk mendeskripsikan baju ya. Oke, kita lihat selanjutnya ada 合适 ya, 合适. Nah, 合适di sini bisa dibalik menjadi 适合, artinya sama-sama cocok ya, artinya sama ya, cocok ya. Kita lihat contoh kalimatnya. 这件衣服不大不小，真合适 ya. Jadi baju ini tidak besar, tidak kecil ya, pas banget. Nah, seperti itu ya, 真合适 pas ya, jadi cocok banget seperti itu ya. 这件衣服太大，不适合我. Nah, di sini dibalik ya. 不适合我 artinya apa? Tidak cocok untuk saya. Ya, kemudian kita lihat yang ketiga. 这个包包很适合你. Tas ini sangat cocok untuk kamu, ya. Berarti apa perbedaan 合适 dan 适合? Kalau ada objeknya, ya saya atau kamu, itu harus pakai 适合, tidak boleh pakai 合适. Ya, kalau misalnya kamu cuma mau bilang oh nggak cocok, berarti 不合适, 不合适, ya. Tapi kalau misalnya mau bilang tidak cocok untuk kamu, berarti 不适合你, seperti itu, ya. Oke, kosakata berikutnya adalah 好看. 好看itu berarti enak dilihat ya, bagus ya. Nah, kebalikannya adalah 难看. Nan itu adalah susah ya. Kan itu adalah lihat, berarti susah banget dilihat saking jeleknya gitu ya. Nan kan. Contoh kalimatnya, 你的衣服很好看，他的衣服很难看. Ya, jadi bajumu sangat bagus, bajunya dia sangat jelek seperti itu. Oke, 下一个是种 ya, 种. 种 itu artinya jenis ya. Kita lihat contoh kalimatnya. 这种衣服在这里没有人卖. Artinya apa? Baju jenis ini di sini tidak ada orang yang jual. Ya, mai bukan mai ya. Kemudian kita lihat yang kedua, 这种比较贵. Nah, yang jenis ini lebih mahal. 那种比较便宜. Yang jenis itu lebih murah. Selanjutnya, 你觉得这种怎么样? Menurutmu yang jenis ini gimana? Ya, jadi 种 itu artinya jenis. Oke, yang terakhir adalah 打折 ya, 打折. Nah, 打折di sini artinya diskon ya. Kalian sudah tidak tidak asing lagi ya dengan 打折. Jadi ingat ya, diskon Indonesia dengan diskon di Jungguo 不一样 ya, tidak sama ya. Jadi terbalik ya. Oke, kita lihat contohnya. 打折的东西不可以换 ya, 打折的东西不可以换. Artinya apa? Barang yang diskon tidak boleh ditukar ya. 换 tukar ya, 换钱. Oke, kita lihat yang kedua. 我要看打折的包包. Ya, saya mau lihat tas yang diskon. 哪一个是打折的包包? Jadi yang mana tas yang diskon? Ya, jadi tolong tunjukkan saya yang mana tas yang diskon. Seperti itu ya, 打折. Nah, di sini ada foto ya, sale 3折起. Nah, artinya apa? Berarti diskon berapa persen? 70% ya. Jadi
diskon mulai 70% seperti itu ya. Jadi semakin kecil angkanya semakin besar diskonnya ya. Jadi semakin murah ya, 越来越便宜